Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa Ramadan kalau sudah di atas tanggal 20 itu tampaknya untuk kasus Indonesia masjid mulai ditinggalkan sebagian jamaah. Saya mengatakan dengan istilah sebagian, ya, tidak seluruhnya. Dimana kalau awal Ramadan masjid cenderung penuh, banyak jamaahnya dan kegiatan-kegiatan tadarusannya itu juga meriah. Tapi seiring dengan mendekati Lebaran atau Idul Fitri 10 Ramadan terakhir, itu tampaknya kecenderungannya masjid-masjid itu mulai sepi. Ada apa ini sesungguhnya, ya? Atau fenomena apa ini sesungguhnya? Bahwa fenomena seperti ini sering kita lihat dan terjadi, ya. Untuk melihat kasus ini bisa ada dua alasan, ya. Yang pertama, bisa jadi bahwa di masjid di mana masyarakatnya barangkali banyak yang aslinya bukan situ atau pendatang dari luar daerah, sehingga karena alasan mudik lebaran mereka sudah mulai meninggalkan rumah pribadinya dan otomatis juga tidak akan mengikuti kegiatan Ramadan karena akan pulang kampung. Itu mungkin alasan yang pertama. Alasan yang kedua, bahwa dan ini yang sering terjadi, orang sudah mulai meramaikan mal, meramaikan pusat-pusat perbelanjaan karena berlomba-lomba untuk membeli baju baru, berlomba-lomba membeli makanan, kue-kue, ya, dan alat-alat yang dibutuhkan atau sarana yang dibutuhkan untuk menyongsong datangnya Idul Fitri. Fenomena ini kalau kita lihat dengan alasan yang pertama, ini juga tidak sepenuhnya benar kalau alasannya mudik. Karena untuk tahun ini jelas pemerintah sudah melarang mudik dari tanggal 6 sampai tanggal 17 Mei. Sehingga masyarakat tentunya dengan alasan untuk menjaga tidak merebaknya wabah corona atau berusaha untuk memutus mata rantai wabah corona, maka menghindari untuk pulang kampung secara bersamaan atau orang kota pulang ke kampung, itu dilakukan agar bisa mengurangi terjadinya wabah corona yang semakin hari semakin bertambah ini. Kalau mereka tidak pulang kampung, lalu mereka kemana? Ya, ini mungkin sebuah pertanyaan yang yang bisa muncul pada diri kita masing-masing. Bisa jadi mungkin alasannya mereka beribadah di rumah, ya, banyak ibadahnya di rumah, atau sholat tarawih dan witir juga bisa dilakukan di rumah, lebih khusyuk mungkin. Alasan yang kedua, inilah yang terjadi dari tahun ke tahun. Orang berduyun-duyun, apalagi tawaran diskon, ya, banyak ditawarkan oleh mall atau toko-toko yang menjual pernak-pernik lebaran atau baju lebaran, ya, bagi perempuan mukena juga tentu termasuk di dalamnya, apalagi untuk membelikan baju-baju lebaran untuk anak-anak. Sehingga sangat mungkin alasan inilah yang mendasari orang untuk berduyun-duyun pergi memburu dan belanja di malam Ramadan. Pertanyaannya, kalau memang kebutuhan kita itu untuk belanja, ya, mestinya kan kita bisa siasati. Artinya kita bisa mensiasatinya dengan belanja di siang hari. Walaupun alasannya juga kalau siang belanjanya panas, sementara puasa. Daripada membatalkan puasa hanya karena cuaca yang panas, mereka memilih belanja di malam hari. Tapi dengan
mengorbankan ibadah Ramadan yang mestinya dilakukan dengan sholat berjamaah, baik isya, tarawih, dan witir serta tadarus di masjid. Bahwa Ramadan sesungguhnya janganlah diukur dengan membludaknya kebutuhan kita, tingginya konsumsi kita terhadap makanan, minuman, dan pakaian. Tetapi sesungguhnya Ramadan itu bila kita lihat dalam salah satu aspeknya, Ramadan itu adalah memiliki aspek rohani. Sehingga yang perlu kita tingkatkan adalah hal-hal yang bersifat kerohanian, ibadah yang bersifat rohani. Misalnya kita menahan untuk tidak makan dan minum di siang hari tanpa dilihat atau diketahui oleh orang lain, tapi kita tetap istiqomah untuk melaksanakan puasa tersebut. Karena puasa itu adalah pengendali kita untuk tidak membatalkannya dengan melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Lalu kemudian juga bahwa sifat ibadah puasa yang rohani itu mestinya banyak kita isi dengan berzikir kepada Allah. Kalau kita berzikir kepada Allah, tentu dengan banyak mengingat Allah, ya, banyak memuji Allah, banyak beribadah kepada Allah agar kita selalu ingat kepadanya. Lalu juga berikutnya bahwa ibadah rohani, aspek rohani dalam ibadah Ramadan itu adalah perbanyak iktikaf. Apalagi di bulan Ramadan yang 10 hari terakhir, di mana Allah menurunkan malam Qadar atau Lailatul Qadar, itu sudah jelas disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ya, sungguhnya kami turunkan malam Qadar. Nah, malam Qadar inilah yang mestinya kita kejar, karena kita tahu kemanfaatannya. Khairun min alfi syahrin dalam surat Al-Qadar itu. Lebih baik satu malam itu dari 1000 bulan, 80 bulan, 80 tahun lebih, ya. Kalau dikalkulasi dengan 1000 bulan tersebut. Usia kita belum tentu sampai segitu, tetapi dengan mendapatkan malam Qadar atau Lailatul Qadar, sama nilai ibadah kita itu satu malam tersebut dengan 80 tahun lebih. Subhanallah, kalau kita bisa mengejar malam Qadar itu dengan beribadah yang lebih efektif, beriktikaf, ya, di masjid, ya, dimanapun yang bisa kita lakukan untuk selalu mengingat Allah. Nah, aspek rohani inilah mestinya yang kita sentuh. Kalau kita masih memikirkan baju lebaran, memikirkan sarung lebaran, baju koko, makanan-makanan enak, minuman-minuman enak di Ramadan, itu bukan satu hal yang salah, tetapi bukanlah tujuan dari Ramadan itu sendiri. Ramadan itu adalah ibadah rohani di mana kita mengendalikan diri kita untuk bisa lebih baik lagi. Bagaimana kita lebih banyak mengingat Allah, ya, dan lebih banyak kita itu berzikir kepada Allah, kita iktikaf kepada Allah untuk selalu dekat dengan Allah, karena Ramadan ini adalah bulan di mana Allah banyak memberikan kemudahan, pahala atau limpahan pahala kepada kita. Kalau ini yang kita lakukan, insya Allah kita akan mendapatkan Lailatul Qadar, ya, malam yang ditunggu-tunggu, di mana tanazzalul malaikatu warruh, ya, malaikat turun hingga fajar. Tanazzalul malaikatu warruh fiha biizni rabbihim min kulli am salamun hiya hatta matla'il fajr. Dia mendoakan kita sampai hingga fajar menyingsing. Maka kalau kita jadikan Ramadan ini sebagai bulan yang membina kita dalam aspek rohani, aspek-aspek rohani inilah mestinya yang harus kita utamakan, bukan aspek-aspek jasmani semata. Kita boleh saja membeli baju baru, makanan yang banyak, minuman yang banyak, tapi itu bukanlah tujuan utama. Kalau kita korbankan ibadah Ramadan kita, apalagi malam 10 hari terakhir, kita korbankan hanya untuk memburu diskon, untuk membeli baju, tentu kita sangat merugi. Karena Allah justru memberikan banyak kemanfaatan dengan mendapatkan malam Qadar atau Lailatul Qadar. Jadi jangan diukur ibadah Ramadan kita ini hanya dengan membeli baju baru dan segala hal yang bersifat baru pada akhirnya di saat kita memasuki Idul Fitri.
Nah, Idul Fitri adalah hari kemenangan. Hari kemenangan di mana kita mampu mengendalikan diri kita, menang kita melawan hawa nafsu kita, menang kita dalam membina dan meluruskan rohani kita agar selalu ingat dan dekat kepada Allah. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.